Ya, ganti. Betul. Agak lah pilihan kita orang. Bahagiaku bersamamu, hidup hampa tanpamu. Hanya kamu yang ku mau, kaulah yang cerahkan hariku. Kalau yang digoreng selalu bisa buat kamu bahagia, buat bahagiamu lebih sempurna. Bimoli, sempurnakan bahagiamu. Pakai Sasa Santan. Pilihan sehat, kentalnya pas. Sasa Santan ada omega 3-nya, Bu. Masak apa aja jadi seru. Aku suka sekali. Mudah bukan membuatnya? Pilih santan yang ada hatinya. Sasa Santan ala Siska Cek. Kita bangga makan makanan yang digoreng pakai Sasa tepung bumbu. Bervitamin dan bermineral. Nutrisinya nggak hilang saat digoreng. Luarnya crispy, dalamnya bergizi. Sasa tepung bumbu bikin goreng-gorengan viral, sayang. Ayo ibu-ibu, biar anak makin lahap, keluarga makin sehat, gorengnya harus pakai Sasa tepung bumbu. You will always ready, anak muda terus berani. You will always ready, takkan pernah berhenti. You will always ready, pancarkan semua energi. You will always ready, terus eksplorasi. Kita kan selalu ready, yeah. Capture semua dengan pasti. Redmi Note reach the magic, yeah. Redmi Note is iconic. Selamat datang di lomba matematika. Sayangnya pintar ya. Kamu bisa, kan selalu rajin belajar. Dan minum Frisian Flag Omega. Baru Frisian Flag Omega memadukan susu segar dan coklat premium inovasi omega 3 dan 6. Nikmat. Dukung akal cermatnya. Dengan Frisian Flag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali tentunya dengan kami di YouTube channel Tantren Digital Aswa di acara spesial Ramadan Ngabuburit ala Santri bersama saya Brian Kusumajati dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin LCMSI. Selamat sore Gus. Selamat sore. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Gus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Gus. Nah semakin hari di bulan Ramadan ini semakin banyak muncul pertanyaan nih Gus. Ya, Khususnya ya. mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan berkaitan dengan berkumur. Nah, berkumur di tengah puasa nih seperti apa nih, Gus? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang melakukan puasa ketika berkumur, Iya. itu ada beberapa tafsiran, pembahasan atau pembagiannya. Yang pertama begini, ada yang berkumur itu memang berkumur yang menjadi anjuran syariat. Misal berkumur karena untuk melakukan wudhu. Ini kan memang disunahkan berkumur. Iya. Ada juga berkumur yang tidak karena alasan akan berwudhu, kumur-kumur biasa saja. Ini dibedakan. Kalau kumur itu untuk melakukan wudhu, maka kita harus hati-hati, nggak boleh terlalu kencang, khawatir nanti ada yang masuk. Tapi kalau umpama ada yang tertelan, itu dimaafkan ketika berkumurnya itu untuk wudhu. Tapi ketika berkumurnya itu bukan alasan untuk wudhu, ya umpama kita kepingin aja berkumur, kepingin membersihkan mulut, maka di situ kita juga harus berhati-hati, nggak boleh terlalu kencang. Kalau nanti ada yang tertelan, itu bisa membatalkan puasa. Jadi berkumur antara yang disyariatkan atau untuk wudhu atau tidak itu sama-sama semua nggak boleh terlalu kencang, harus pelan-pelan. Ya. Ya. Jadi berkumur itu tidak membatalkan puasa ketika memang betul-betul kita tidak terlalu kencang berkumurnya dan
setelah berkumur itu menurut prasangka kita yakin bahwa tidak ada yang masuk tersisa di mulut kita. Nah, yang sering jadi pertanyaan kan kadang kalau kita berkumur itu kan kadang ada rasa-rasa seger. Nah itu seger itu bukan berarti itu air yang kumuran itu bukan. Tapi ini mungkin ada ya sama dengan seperti kita kalau mandi lah. Orang mandi itu merasakan seger. Itu ada air yang masuk lewat pori-pori. Itu nggak membatalkan puasa, nggak apa-apa. Jadi orang berkumur itu kalau dia merasakan seger itu tidak membatalkan puasa. Ketika yakin ya kita berkumur di lepeh sudah betul-betul yakin istilahnya apa? Airnya habis keluar ya. Karena apa? Sampai di kitab itu disampaikan. Terus kalau nggak begitu caranya gimana? Masa kita harus nyerbeti seluruh dalaman ini kan nggak mungkin. Jadi sudah berkumur kita yakin sudah dilepehkan ya sudah. Ada seger-seger itu karena ada pori-pori atau mungkin di sekitar mana karena kena air jadi segar. Jadi bukan karena air itu sendiri. Ya, jadi tidak membatalkan puasa. Jadi berkumur untuk wudhu maupun tidak membatalkan puasa ya Gus ya. Meskipun memang kita harus berhati-hati dalam berkumur. Ya, betul. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya juga, mungkin kalau berkumur kan hanya menggunakan air saja nih Gus. Tapi kalau kita sikat gigi kemudian menggunakan pasta gigi itu kan sebenarnya konsepnya hampir sama dengan berkumur. Tapi apakah itu membatalkan puasa atau seperti apa nih Gus? Ya, sama saja. Gosok gigi menggunakan pasta gigi, menggunakan odol itu ketika kita bisa meyakini bahwa tidak ada pasta gigi yang memang tertelan atau dengan gosok gigi itu tidak ada sisa-sisa makanan yang tertelan juga itu nggak membatalkan puasa. Jadi gosok gigi itu boleh. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Misal, kalau gosok gigi, kadang ada orang yang biasanya gosok gigi terus keluar darah. Itu hati-hati. Darah yang keluar dari gusi itu nanti kalau tertelan itu bisa jadi membatalkan puasa. Yang kedua, gosok gigi, kalau kita memang mau benar-benar bisa bersih, kadang agak sungguh-sungguh, agak kencang, itu ya sebaiknya jangan di siang hari pas puasa, tapi mungkin pas sebelum subuh atau waktu imsak itu kita gosok gigi. Jadi aman sehari kita memang betul-betul sudah gosok gigi. Dan kalau menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahwa gosok gigi itu bisa dijadikan satu kesunahan kita melakukan siwakan. Jadi bersiwak itu kan tidak harus menggunakan kayu, arak yang seperti di Makkah itu, tapi menggunakan sesuatu yang kasar. Maka gosok gigi ini bisa menjadi satu kesunahan bagi kita untuk bersiwakan. Nah, menurut mazhab Syafi'i, bersiwakan itu atau gosok gigi itu tidak baik dilakukan setelah waktu zuhur. Jadi umpamanya kalau harus gosok gigi, ya gosok giginya pagi. Jangan gosok gigi setelah zuhur sampai maghrib. Karena di situ itu waktu nggak baik untuk menggosok gigi. Maka kenapa menurut mazhab Syafi'i kok tidak atau hukumnya makruh, bahkan makruh tanzih atau sangat dimakruhkan orang gosok gigi setelah zuhur sampai maghrib? Karena ada satu hadis yang mengatakan la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rahil miski. Baunya orang yang puasa, bau busuk atau bau kurang sedap, ababe orang yang puasa itu menurut Allah lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Nah, ini memberi pengertian bahwa kalau ternyata kita sudah berusaha dengan gosok gigi, membersihkan sisa-sisa makanan, kok masih ada bau yang kurang sedap, maka orang puasa itu nggak boleh kecil hati. Udah ini ya memang karena kita nggak makan sehari, jadi ada perubahan bau. Kita nggak boleh kecil hati karena ini nanti di surga akan lebih wangi dibandingkan minyak kasturi atau minyak misik. Tapi harus pahami juga Mas, bahwa kalau kita sudah berusaha kok tetap mampu, tetap bau, ya sudah, kita nggak boleh berkecil hati. Bukan berarti karena baunya orang puasa itu seperti bau misik, maka mari berlomba-lomba sebau-baunya nggak boleh gitu. Wahnya
supaya tambah mampu. Menurutnya ini Allah lebih suka, nggak suka Allah. Allah itu kalau ada orangnya berusaha maksimal, kok masih bau, nggak usah kecil hati. Allah dari hadis itu menyatakan menyukai bau itu karena orang sudah berusaha tapi gitu. Ya, jadi seperti itu. Boleh misalnya kita gosok gigi ya Gus ya, sebenarnya tidak membatalkan puasa, tapi harus berhati-hati dan lebih amannya ya tadi itu di luar waktu berpuasa ya Gus ya. Betul, entah itu di malam hari atau di dini hari sebelum subuh. Nah, kemudian mungkin ada juga yang sering mengeluh nih kalau siang-siang panas terus rasanya tuh haus puasa-puasa seperti ini Gus. Nah, itu apakah ada tips yang dianjurkan supaya kita tuh bisa menghilangkan rasa haus itu ketika berpuasa Gus? Ya, saya kira terus banyak orang yang kadang sering berkumur-kumur gitu. Ya memang itu tidak apa-apa. Bahkan di kitab itu ada disampaikan begini. Kalau kamu merasa sangat haus, kamu boleh kok mengambil air terus dimasukkan ke mulut, ditahan di mulut beberapa saat. Nanti air itu dikeluarkan kan jadinya agak-agak hangat, panas. Itu karena suhu badan kita yang panas itu tadi karena kurang minum itu nanti akan berkurang. Jadi ambil air, dimasukkan ke mulut, terus ditahan beberapa detik, mamanya airnya agak dingin, air es itu sangat terasa bisa menyegar. Di kitab ada itu cara, tips bagaimana kita ya mengurangi rasa haus ketika puasa dengan menahan air di dalam mulut. Tapi harus hati-hati juga itu, kadang memasukkan gini terus tertelan namanya itu ya bisa membatalkan puasa. Jadi memang tidak apa-apa ya Gus itu kalau kita misal merasa haus kemudian melakukan tips tersebut. Cuman memang mungkin tidak boleh kalau terus-menerus seperti itu nggak boleh ya Gus ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Nah seperti itu kira-kira santri digital semoga sudah menjawab pertanyaan berkaitan dengan hal ini untuk santri digital. Nah untuk yang ingin bertanya bisa komentar di kolom komentar dan juga bisa kirim via DM di Instagram Pesantren Digital. Kami rasa cukup untuk sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, dan mudahkanlah bagiku tugasku, dan lepaskanlah si bulan dari lidahku, supaya mereka faham perkataanku. Amin. Semua sudah sedia nak mengaji? Sudah! Kawan-kawan pun mesti dah sediakan ikut kita orang mengaji. Jangan terlepas, nanti rugi. Betul. Upin, baca suratul Fatihah. Yang lain, dengar dan semak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bagus. Upin dapat baca dengan baik sekali. Hari ini kita akan belajar suratul Ikhlas. Senang je tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Tunggu Ustaz baca. Itu pula. Ihsan, bangun. Ihsan, pergi basuh muka. Apa yang kamu buat tu, Susanti? Saya lagi cuba hafal surat ini, Ustaz. Kena hafal ke? Murid-murid, surah ini amat besar artinya. Surah ini diturunkan di Mekah, menerangkan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada tolok bandingnya. Maka jika manusia benar-benar percaya pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadikan hukum-hukum Allah sebagai peraturan dalam hidupnya. Selamatlah hidupnya dunia dan akhirat. Jadi kita pun kena taat pada suruhan Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita diberkati. Ihsan, masih mengantuk? Dah segar, Ustaz. Minta maaf semua. Bagus. Sekarang dengar Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد. Dapat? Boleh baca? Boleh. Senang, 4 ayat je. Upin Ipin baca, Ustaz terjemahkan. Semua dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Baiklah, mari kita baca suratul Ikhlas sekali lagi dengan tajwid dan tarannum yang betul. Ihsan, mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus. Esok kita teruskan dengan surah yang baru. Kita akhiri kelas hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Apa maknanya, Ustaz? Esok Ustaz huraikan. Esok datang mengaji, biar segar dan bersemangat. Jangan ada yang tertidur lagi. InsyaAllah, Ustaz. Surah Al-Falaq. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, awal kamu semua datang. Kenapa agaknya? Dah nak hujan, Ustaz. Jadi kamu cepat-cepat datang sebelum hujan turun. Betul. Oh, bagus. Ada usaha nak datang. Baiklah, kita akan baca suratul Falaq. Dengar Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Sadaqallahul Azim. Pendek aja surah ni, tapi sangat penting apabila kita memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis bahaya. Sekarang Upin Ipin baca, Ustaz akan terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk-makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari bahaya malam apabila telah gelap gelita. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan makhluk-makhluk sihir yang menghembus-hembus pada simpulan dan ikatan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Oh, surat ini melindungi kita dari sihir orang ya Ustaz? Ya, Suratul Falaq ialah surah kedua terakhir dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan bersama dengan Suratul Nas pada masa Rasulullah SAW disihir dengan 11 simpulan tali. Disihir? Jadi bila baca surah ni je, kita akan sembuh? Betul ke Ustaz? Ada caranya. Macam mana Ustaz? Ajarlah. Betul. Ustaz, Ada mana Ustaz? Ya, boleh. Dengar sini. Sebelum tidur, amalkan baca Suratul Falaq bersama Suratul Nas 3 kali setiap satu surah. Lepas tu, tiup ke kedua tapak tangan dan sapu ke seluruh badan. InsyaAllah, kita akan dilindungi dari segala kejahatan. Ya, kena hafal ni. kita orang dah hafal dah. Betul. Tiap-tiap malam kita orang baca. Opah suruh. Sekarang, mari ulang baca Suratul Falaq bersama-sama. Kawan-kawan pun ikut sama baca surah Al-Falaq. Kita hafal sama-sama. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bagus. Tapi berhati-hati bila sebut a'udzu. Sebut a'udzu dengan huruf ain, bukan hamzah. A'udzu, bukan a'uzu. Maka bila dibaca, qul a'udzu birabbil falaq. Faham? Faham. Baiklah. Kita akhiri kelas hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharakanlah kami dari seksa neraka. Amin. Bagus. Beginilah yang Ustaz mahu. Berusaha sendiri untuk menghafal dan mencari makna sesuatu surah. Alhamdulillah.
Sesaat lagi Anda saksikan kurma yang dipersembahkan oleh Bimoli, sempurnakan bahagiamu. Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis Bimoli. Kia, lagi apa sih dari tadi Bunda panggil nggak dijawab-jawab? Maaf Bunda, dari tadi Kia habis ngeliatin food bloggers nge-review resep baru. Bunda juga punya resep baru buat Kia. Resep baru apa Bunda? Ikut ke dapur aja yuk. Ayo. Yuk. Nah, hari ini kita akan buat pizza goreng. Wah, pizza goreng. Enak banget, Bun. Nah, sekarang kita udah ada bahan-bahannya nih pemirsa. Sekarang kita tuangin dulu terigunya ke sini teh. Tepung maizena. Ini adalah ragi instan. Lalu masukkan mericanya. Garamnya secukupnya aja ya. Kita masukin air. Sekarang mau aku aduk-aduk ya pemirsa. Sekarang ini adonannya udah kalis. Sekarang kita tinggal mau bikin isian sausnya. Bunda mau masukin minyaknya dulu. Oke, sekarang kita masukkan bawang bombaynya ke dalam wajannya. Kita masukkan smoke beefnya. Kita masukkan bubuk oregano secukupnya. Wow. Penyedap rasa jamur dan garam. Nah, sekarang pemirsa kita pindahin. Sekarang abis ini kita masukin mayo kejunya kayak gini nih. Oke pemirsa, jadi ini adonannya sudah mengembang dan sudah lebih elastis. Jadi tadi smoke beef yang udah kita campur dengan mayo, kita taruh di dalamnya. Nah, wah, Kia hebat. Iya. Sekarang kita tinggal goreng. Tunggu minyaknya sampai panas ya pemirsa. Udah cukup nih kayaknya. Nah, Bimoli tuh minyaknya jernih dan tidak mudah susut sehingga menggorengnya bisa lebih banyak. Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis Bimoli. Nah. Wah, masakan Bunda kelihatannya enak banget. Nah, pemirsa, aku punya pengumuman Lucky Voters. Bisa dilihat di Facebook Story Kilau Semangat Bimoli. Dan di follow ya Instagramnya di @kilaubimoli. Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis Bimoli. Nah, jangan lupa ya ibu-ibu, tetap sajikan kebahagiaan bagi keluarga di rumah bareng kurma Bimoli. Bimoli, awali dengan kebahagiaan. Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis Bimoli. Goreng-goreng, masak-masak. Sesaat lagi Anda saksikan kurma yang dipersembahkan oleh Bimoli, sempurnakan bahagiamu. Bahagiaku bersamamu, hidup hampa tanpamu. Hanya kamu yang ku mau, kaulah yang cerahkan hariku. Kalau yang digoreng selalu bisa buat kamu bahagia, buat bahagiamu lebih sempurna. Bimoli, sempurnakan bahagiamu. Halo, saya Fuji, winner of Indonesia Latte Art Championship 2023. Hari ini saya mau membuat minuman Ice Blend Peanut Butter Coklat. Yuk, ikutin langkahnya. Di lomba matematika. Saingannya pintar ya. Kamu bisa, kan selalu rajin belajar. Dan minum Frisian Flag Omega. Baru Frisian Flag Omega memadukan susu segar dan coklat premium inovasi omega 3 dan 6. Nikmat. Dukung akal cermatnya. Dengan Frisian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Sepertinya tahun ini keluarga Sukun tidak membuat iklan Ramadan dan Lebaran. Tapi bercanda ya lu. Puasa-puasa gini bercanda dikit boleh lah, biar gak ngantuk. Tapi ya lur, yang kayak gini udah bukan bercanda lagi lur. Ayolah lur, tetap mantap jiwa, jalani ibadah Meski kadang ada banyak godaan duniawi, tenang, jangan tergoda. Pokoknya tetap semangat berbagi ya lur, tanpa memandang aja digawa. Namanya orang kadang kebablasan, kadang kelupaan, kadang keasikan. Ngono ya ngono, ning mbok aja ngono. Yang artinya mau sampai jam berapa begadang? Sing wajar-wajar baiklah lur, lancar ibadah, panen berkah. Selamat puasa lur. Pakai Sasa Santan. Pilihan sehat, kentalnya pas. Sasa Santan ada omega 3-nya, Bu. Masak apa aja jadi seru. Aku suka sekali. Mudah bukan membuatnya? Pilih santan yang ada hatinya. Sasa Santan ala Siska Cek. Ramadan aku, Ramadan kamu, ini Ramadan kita. Banyak sukanya, banyak tanyanya, banyak cara menikmatinya. Saat bulan puasa tiba, lawan lapar dan dahaga. Emangnya bisa berolahraga agar sehat jiwa dan raga. Ayo kita siapkan jadwal, hunting takjil yang lagi viral. Rasanya anti gagal, tapi jangan yang mahal. Ramadan aku, Ramadan kamu, ini Ramadan kita. Banyak sukanya, banyak tanyanya, banyak cara menikmatinya. Siang panasnya menyengat, wajah rawan jadi pucat. Masih bisa looking on point, cantiknya lahir dan batin. Ngabuburit sambil nongki-nongki di kafe-kafe yang fancy-fancy. Bermain ular tangga bareng teman, oh asyiknya. Ramadan aku, Ramadan kamu, ini Ramadan kita. Banyak sukanya, banyak tanyanya, banyak cara menikmatinya. Ayo kita cari busana, meriahkan suasana. Lebaran bisa ber-OOTD, pakai baju yang kawaii. Untuk temani baju baru, sajadahnya juga lucu. Disulam dengan bangga saat Idul Fitri tiba. Ramadan aku, Ramadan kamu, ini Ramadan kita. Banyak sukanya, banyak tanyanya, banyak cara menikmatinya. Banyak cara menikmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah kepada segenap jajaran Kementerian ATR BPN, baik di tingkat pusat, Kanwil, maupun Kantah di seluruh Indonesia. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah di bulan yang penuh kemuliaan ini. Tetap semangat
sepenuh hati memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indomilk kental manis, nikmat creaminya nempel di hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة
والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. You were always ready, anak muda terus berani. You were always ready, takkan pernah berhenti. You were always ready, pancarkan semua energi. You were always ready, terus bereksplorasi. Kita kan selalu ready, yeah. Capture semua dengan pasti. Red me note, reach the magic. Yeah, red me note, it's iconic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Sepertinya tahun ini keluarga Sukun tidak membuat iklan Ramadan dan Lebaran. Tapi bercanda ya lu. Puasa-puasa gini, bercanda dikit boleh lah. Biar gak ngantuk. Tapi ya lur, yang kayak gini udah bukan bercanda lagi lur. Ayolah lur, tetap mantap jiwa, jalani ibadah Meski kadang ada banyak godaan duniawi, tenang, jangan tergoda. Pokoknya tetap semangat berbagi ya lur, tanpa memandang aja digawa. Namanya orang kadang kebablasan, kadang kelupaan, kadang keasikan. Ngono ya ngono, ning mbok aja ngono. Yang artinya Mau sampai jam berapa begadang? Sing wajar-wajar baiklah lur. Lancar ibadah, panen berkah. Selamat puasa lur.